Aku kasih akses. Oke, oke. Oke, ya, yuk. Oke. Udah jam 7.13, kita mulai aja ya. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Tahta. Hari ini yang akan menjadi mentor untuk public mock-up atas nama Rohman Daka dan juga Friska Miftahul Ulum. Oke, berhubung Mas Rohman sudah join di sini, mohon maaf boleh di on cam dulu ya, Mas. Oh iya, bentar ya Kak. Oke, Mau oke, bentar, semenit. oke, oke, siap. Kalau Kak Friska Miftahul ada, Friska Miftahul Ilmi, oh belum join ya? Oke, kita mulai aja ya untuk Mas Rohman ya. Halo, Cek. oke, ya Udah, Kak, masuk. udah. Ya, Oke, ya suaranya clear ya. Suara saya clear ya, udah. Mas Rohman ya. Alhamdulillah jelas, terang. Oke, oke, ya Ya, siap. siap. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Kak. Oke, betul ini peserta atas nama Rohman Daka ya. Ya betul. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Tahta. Hari ini yang akan memandu jalannya mock-up interview sekaligus yang akan menjadi mentor untuk public mock-up malam ini ya. Oke, Ya Kak, siap. oke. Mas Rohman sebelumnya ini saya sudah terima CV-nya. Mohon bisa diperlihatkan ruangan sekitar ya Mas ya, sebelum kita memulai interview ya. Ini di dalam kamar Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Oke. Udah Oke, Kak. oke Ini aja. cukup. Ya, terima kasih Mas. Oke. Oke, ya. Ya. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu asal dari mana, kemudian saat ini masuk LPDP sampai dengan tahap ini. Oh ya, sebelumnya kami ucapkan selamat karena sudah mencapai tahap substansi, yang mana artinya tinggal selangkah lagi Anda ditetapkan menjadi Wardi LPDP. Oke, sebelumnya Yes. boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin perkenalan diri secara singkat ya. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Kak, nama saya Rohman Daka, berasal dari Provinsi Lampung, tepatnya di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Saya merupakan fresh graduate dari lulusan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati dengan program studi Kesehatan Masyarakat. Untuk saat ini kesibukannya yaitu membantu kakak saya berjualan di warung, kemudian saya menjadi enumerator di sebuah penelitian rumah sakit. Rencana saya melanjutkan ke program studi magister atau S2 ke program studi kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Udayana. Mungkin itu saja Kak, perkenalan singkat dari saya. Oke, terima kasih Mas Rohman ya. Tadi Mas Rohman menjelaskan bahwa Mas saat ini menjadi enumerator untuk penelitian ya, betul ya? Ya betul. Oke, boleh dijelaskan Mas apa sih itu enumerator, Mm-mm. bidang penelitiannya apa, kemudian peranan Mas Rohman di sana sebagai apa? Ya, oke siap. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Tahta. Jadi enumerator itu adalah seorang yang mengambil data penelitian atau yang mendukung seseorang dalam penelitiannya, sehingga saya ditunjuk untuk mengambil data tersebut. Mengambil datanya yaitu di bidang kesehatan, tentunya di Rumah Sakit Abdul Muluk di Provinsi Lampung,
di ruang rekam medik terkait pendarahan intrakranial pada anak usia 0 sampai 5 tahun. Kemudian ini di bidang kedokteran. Jadi peran saya hanya menjadi enumerator, mengambil data sekunder di ruangan rekam medik, Kak. Pak. Oke. Sudah berjalan berapa lama, Mas, untuk kegiatan enumerator ini? Untuk enumerator ini, yang saat ini itu sudah berjalan selama 2 minggu. Sebelumnya pada tahun 2021 dan 2023, saya kebetulan juga enumerator di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung, itu terkait survei persepsi anti korupsi dan survei kepuasan masyarakat terhadap rumah sakit jiwa. Itu, Kak. Oke. Di sini saya melihat bahwa Mas Rohman mengambil 3 opsi universitas ya. Yang pertama UI, yang kedua adalah UGM, dan yang ketiga adalah Udayana. Apa sih, Mas, yang menjadi motivasi Mas Rohman mengambil ketiga pilihan universitas tersebut? Karena yang kami lihat di sini ketiganya cukup bagus, namun kami perlu alasan yang kuat dari Mas Rohman ini untuk kenapa sih akhirnya mengambil 3 pilihan ini? Iya, oke. Terima kasih, Kak, atas pertanyaannya. Dari sekian banyak universitas yang punya program studi kesehatan masyarakat, khususnya, sehingga saya memutuskan untuk memilih ketiga kampus tersebut. Yang pertama, Universitas Indonesia. Kenapa? Karena program studi kesehatan masyarakat itu mempunyai akreditasi yang unggul, sama seperti UGM dan Udayana. Kemudian untuk prospek dari kurikulum, untuk prospek lulusan juga, alhamdulillah sudah bagus-bagus. Kemudian saya juga dapat rekomendasi dari dosen saya sebelumnya, yaitu untuk memilih ketiga kampus tersebut dari UI, KM, dan Udayana, Kak. Mungkin itu saja, Kak. Oke. Kemudian tadi Masnya menjelaskan bahwa ini berdasarkan rekomendasi dari dosen Iya, ya. Oke. iya, Berarti artinya sudah ada opsi untuk rencana penelitian nantinya, Mas. iya, sudah, Kak. Oke. Apa rencana penelitian yang akan diambil nantinya, Mas? Untuk sekarang ini, yaitu terkait penyakit ISPA, Kak. Faktor-faktor apa saja sih yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita? Karena mengingat sekarang ini penyakit ISPA sedang merebak di Indonesia. Dari segi faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi, faktor budaya, dan faktor lainnya. Sehingga saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait penyakit ISPA pada balita, Kak. Pak. Oke. Berarti sejauh yang kami pahami, Mas Roman ini mengambil ISPA karena kan di Kesmas itu ada banyak konsentrasi ya, Mas ya. Ada Ya, betul. epidemiologi, kemudian ada gizi, ada K3. Nah, ini Mas Roman sendiri rencananya nanti akan mengambil apa, Mas? Mengambil promosi kesehatan. Oh, promosi kesehatan. Ya, Promkes, Kak. Oke, Promkes. Boleh dijelaskan lebih dalam mungkin ya, Mas ya, bayangan untuk penelitian Mas Rohman ini kan nantinya mengambil tentang ISPA ya, subjek studinya. Nah, itu rencananya akan mengambil lokasinya di mana, kemudian apa korelasinya dengan promosi kesehatan yang nantinya akan Mas pelajari. Ya, oke, Kak. Mungkin untuk lokasi penelitiannya mungkin saya akan mengambil di Provinsi Lampung. Kenapa di Provinsi Lampung? Karena dari beberapa literatur yang literatur jurnal ataupun dari laporan bahwa ISPA di Lampung itu masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena di Provinsi Lampung ini merupakan daerah-daerah yang apa namanya itu yang bisa menyebabkan penyakit ISPA, Kak. Kemudian apa sih prospek di apa, Kak? Bentar ya, Kak, ada. Oke, oke. Sebelumnya Kak Friska sudah hadir ya di sini ya? Sudah Kak, saya hadir Oke. dari jam 7, namun tadi sepertinya admin salah memasukkan saya di room yang satunya Kak. Oh ya, oke, oke, nggak apa-apa, Mbak Friska. Ini nanti Mas Rohman interviewnya berjalan selama 45 menit maksimal. Oke. Nanti next-nya kita lanjut ke Kak Friska ya.
Ya, Oke, Kak. oke, oke. Oke, ya, standby aja dulu ya, Kak ya. Oke. Oke. Oke, boleh dijelaskan Mas Rohman. Tadi rencana penelitiannya kepotong ya. Rencananya mau ngambil di Lampung ya tadi ya. Maaf. Ya, untuk penelitiannya lokasinya di Provinsi Lampung. Untuk prospek Kesmas dan prospek di promosi kesehatan, bahwa kita ketahui bahwa kesehatan masyarakat ini merupakan ilmu dan seni yang untuk mencegah promotif dan preventif itu mempromosikan dan mencegah penyakit sehingga bahwa untuk di Promkes sendiri itu adalah ilmu tentang pengetahuan sehingga kenapa si balita ini masih tinggi tingkat kejadiannya kita ketahui bahwa terkadang itu pengetahuan dari ibu atau pengetahuan dari keluarga atau orang sekitar itu masih rendah. Hal ini disebabkan kenapa pengetahuan rendah terkadang dari warga, ibu, dan lain-lain itu disebabkan oleh karena faktor pendidikan, terus disebabkan oleh faktor ekonomi. Mungkin itu saja, Kak. Oke. Kalau saya melihat dan merujuk kepada websitenya Sehat Negeriku ya, ini mungkin sepertinya punya Kementerian Kesehatan. Di bulan Januari 2024 terdapat isu di Jakarta bahwa musim kemarau berkepanjangan dan tidak terkendalinya pencemaran udara meningkatkan kasus infeksi ISPA. Kementerian Kesehatan mengkampanyekan gerakan 6M dan 1S karena ini cukup besar karena pada saat itu kasus ini terdapat di wilayah Jabodetabek ya Mas ya. Ya, Mungkin kami butuh pandangan dari Mas Rohman itu tersendiri selaku mungkin lulusan K3 ya, lulusan K3 dan nantinya Promkes. oh sorry, oke. Lulusan Promkes Ya. dan juga nantinya akan mengambil konsentrasi penelitian ke arah sana. Jadi bagaimana sih pandangan Mas Rohman terhadap kasus ISPA di Jakarta pada bulan Januari 2024? Iya, oke, terima kasih, Kak. Untuk kasus ISPA di Jakarta, kenapa masih tinggi atau merebak pada bulan Januari? Karena bahwa kita ketahui bahwa Jakarta merupakan ibu kota, yaitu banyak sekali mobilisasi dari transportasi darat, udara, ataupun industri-industri pabrik, industri-industri pabrik atau yang lainnya, sehingga udara di sana itu tercemar atau berpolusi sehingga menyebabkan banyak orang yang mengalami ISPA. Hal ini disebabkan mungkin dari faktor industri tadi sehingga untuk mencegahnya mungkin kita bisa menggunakan masker atau alat lainnya. Kemudian untuk mencegah tadi menggunakan masker. Bingung sih Kak sebenarnya tadi. Pandangannya Kak tadi ya. Oke, Atau ya. Oke, mau dilanjut atau mau di skip lanjut dulu? lanjut aja Kak lanjut. Oke, ya. Hmm. Oke. Oke, kita lanjut ya. Hmm. Mungkin Mas Rohman ini posisikan diri sebagai orang yang paham betul mengenai promosi kesehatan ya. Rencana penelitiannya tadi di Lampung ya Mas ya. Nah itu boleh Ya. dijelaskan Mas rencana kontribusi Mas nanti setelah kuliah khususnya setelah penelitian ini akan mengambil akan mengimplementasikan apa program apa yang akan dibawa oleh Mas Rohman. Lampung kontribusi. Ya, oke. Oke, setelah menyelesaikan penelitian ini di jenjang magister, kontribusi saya itu akan menjadi seorang dosen yang pertama Pak. Ya, dari ilmu yang telah saya dapatkan, maka saya akan mengimplementasikan kepada mahasiswa saya bahwa banyak penyakit atau banyak penyakit sehingga perlunya dilakukan promosi kesehatan terhadap masyarakat. Sehingga hal tersebut untuk mengurangi dampak dari penyakit yang ditimbulkan. Sehingga masyarakat tersebut itu terus meningkat derajat kesehatannya, Kak. Oke. Kemudian tadi Mas menjelaskan bahwa Mas ini akan menjadi dosen seperti itu ya. Mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan menjadi dosen, saya ingin menanyakan terlebih dahulu, kenapa sih
akhirnya Mas Roman ini ingin melanjutkan studi S2? Apakah hanya termotivasi untuk menjadi dosen itu, atau memang ada motivasi dari dalam diri Mas Rohman yang mungkin kita juga perlu tahu ya? Iya, untuk motivasi lanjut S2 itu yang pertama itu dukung dari orang tua, pertama itu dari orang tua, kemudian dari diri saya sendiri. Sehingga saya berkeinginan untuk terus melanjutkan pendidikan dari S1, S2, mungkin kalau bisa nanti ke jenjang lebih tinggi itu ke S3, Kak. Karena semakin kita berpendidikan, maka semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan sehingga dapat kita implementasikan untuk berkontribusi terhadap masyarakat sekitar khususnya, Kak. Oke. Kalau Mas Roman sendiri, apa sih yang akan diimplementasikan nantinya? Iya, mungkin yang pertama itu kita melakukan pengabdian masyarakat ya, Kak, terkait isu-isu tentang kesehatan, tentang topik kesehatan yang sedang hangat saat ini atau lainnya gitu, Kak. Berarti hanya sebatas mensosialisasikan aja ya? Iya, mensosialisasikan tentang kesehatan, Kak. Oke. Kalau begitu, kenapa akhirnya Mas Rohman ini memutuskan untuk memilih LPDP untuk melanjutkan jenjang studi S2 nantinya? Iya, LPDP, Kak. Iya. Yang pertama, kan LPDP itu merupakan lembaga pembiayaan ya untuk pendidikan, sama. Kemudian untuk alasan saya yang kedua itu apa namanya? Apa ya? Juga bingung jawabnya. Gimana ya Oke, alasannya? oke. Oke, oke. Mungkin Silakan dirangkai dulu kata-katanya. ngapa ngambil LPDP tadi ya? Itu apa ya, Kak? Bingung. Ya, oke. Kita lanjut aja dulu ya. Ya, lanjut. Kalau ya, kalau saya lihat di sini, Mas Roman ini ketiganya mengambil apa namanya universitas tujuan di dalam negeri ya. Ya, Kenapa nggak ngambil opsi di luar negeri begitu? Kalau misalnya suatu saat dapat kesempatan, misalnya student exchange dari UGM atau dari UI untuk luar negeri, apakah Mas Rohman akan mengambil kesempatan itu? iya. Sebenarnya untuk ke luar negeri ada niat untuk ke sana. Namun untuk saat ini pada diri saya sendiri itu untuk melanjutkan ke dalam negeri terlebih dahulu, Kak. Karena untuk ke luar negeri itu perlu persiapan. Pertama itu kita harus baik belajar terkait bahasa daerah di sana, seperti Jerman, mungkin di Korea atau Australia, sehingga untuk saat ini saya memilih dalam negeri karena saya belum belum terlalu mahir terhadap bahasa Inggris. Sehingga namun meskipun belum mahir, saya saat ini masih belajar. Terus belajar untuk bahasa Inggrisnya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari esainya Mas Rohman ini, eh, seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan tuh saat ini menjadi salah satu prioritas, bahkan dicantumkan di dalam RPJMN ya. Nah, Ini mungkin RPG. mungkin apa sih bagaimana pandangan Mas Rohman sebagai orang yang mungkin nantinya akan mengambil tentang kesehatan masyarakat, khususnya promosi kesehatan terhadap menyukseskan Indonesia Emas di tahun 2045 nantinya, Mas. Iya, Indonesia akan mengalami usia emas itu pada tahun 2045, genap berusia 100 tahun. Dalam mewujudkan Indonesia emas 2045, maka diperlukan peran pemuda untuk mewujudkan hal tersebut. Kita ketahui bahwa pemuda dalam memiliki peran penting dalam menjadikan Indonesia emas pada tahun 2045. Sehingga para pemuda itu diperlukan kontribusinya untuk mewujudkan hal tersebut, Kak. Contohnya pada
Contohnya pada kesehatan masyarakat itu memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit melalui upaya promotif dan preventif seperti edukasi, kesadaran, perubahan perilaku. Karena promosi kesehatan itu mempengaruhi individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan mendorong penerapan gaya hidup sehat, maka derajat kesehatan masyarakat itu terus meningkat. Oke, cukup. Cukup Kak. Oke. Terus Mas Roman ini adalah salah satu calon awardee di batch 1 tahun 2024. Kemudian tadi ketika ditanyakan soal motivasi, mungkin belum ada gambaran ya Mas ya. Tapi menurut Mas Rohman, seberapa yakin sih Mas Rohman bisa lulus di interview batch ini? Sorry, di tes batch 1 tahun 2024. Ya, sebenarnya sebelum wawancara itu sebenarnya sudah mempersiapkan. Namun nggak tahu nervous atau grogi. Untuk berapa persennya mungkin baru 75% sih Kak mempersiapkan untuk tes substansi atau wawancara ini. Oke, kenapa 75% Mas? Iya, karena 75%. Karena menurut saya untuk mencapai sempurna 100% itu mungkin saya belum bisa atau belum mampu. Namun meskipun belum mampu, saya terus belajar dan belajar untuk mencapai 90% lah Kak mungkin nanti. Oke. Kalau boleh tahu untuk Mas Rohman sendiri, ini rencana jangka panjangnya nantinya akan menjadi apa, Mas? Iya, untuk jangka pendek mungkin pertama itu menjadi dosen muda, kemudian untuk jangka menengah mungkin menjadi sekretaris Kaprodi, kemudian untuk jangka panjangnya nanti rencananya sih mau melanjutkan ke jenjang S3. Terus terus kalau ada kesempatan bisa menjadi dekan atau ke ke jabatan yang lebih tinggi lagi mungkin. Itu sih Kak untuk rencana jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Oke. Kalau misalnya Mas Rohman tidak berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP di batch 1 tahun 2024, apa yang akan Mas Rohman lakukan? Ya, namun bila saya tidak lolos atau gagal pada batch 1 ini, sudah tentu saya akan terus belajar. Kenapa pada batch ini saya sebenarnya gagal atau tidak lolos? Sehingga saya akan memperbaiki hal tersebut. Namun, besar harapan saya untuk dapat lolos pada batch 1 ini. Oke. Kemudian boleh diceritakan nggak, Mas? Mungkin tadi kami terlewat ya. Untuk dulu pada saat kuliah, boleh diceritakan untuk pengalaman risetnya apa yang sudah Mas Rohman lakukan? Pengalaman riset ya. Iya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi untuk pengalaman riset itu pertama itu saya menjadi seorang enumerator di rumah sakit jiwa itu pada tahun 2021 dan 2022. Kemudian saya sering terlibat pada pada kegiatan dosen seperti pengabdian, seperti penelitian dosen itu. Sehingga seperti pada tahun 2021 saya terlibat pada pengabdian dosen di Kabupaten Tanggamus itu terkait pengembangan pengembangan gula cair aren pada industri kecil yang ramah lingkungan. Kemudian terlibat dalam pengabdian masyarakat itu di SD 2 Langkapura itu terkait penyuluhan bahaya gadget terhadap kesehatan mata pada anak. Kemudian untuk riset-riset lainnya, saya sering melakukan penelitian bersama teman-teman organisasi atau volunteer kami terkait isu-isu yang sedang terjadi seperti bahaya merokok, kemudian bahaya-bahaya seks bebas, dan lainnya gitu Kak, untuk riset-risetnya. Oke.
Tadi Mas menjelaskan bahwa ikut organisasi ya selama Iya. kuliah S1 dulu. Itu apa Mas pengalaman organisasinya yang diikuti oleh Mas Roh? Halo? MII Malayati, kemudian menjadi menjadi atau dipercaya menjadi kesekretariatan bagian media di organisasi profesi PPKMI Provinsi Lampung. Kemudian saya menjadi pengurus volunteer ngajar Lampung. Dan kebetulan juga saya di kampung saya atau desa saya itu sebagai sekretaris Karang Taruna, sekretaris masjid, dan menjadi bagian ketua divisi Kominfo. Ya, Oke. eh Mungkin boleh diceritakan nggak Mas satu pengalaman Mas ya? Kan tadi pernah jadi ketua remaja masjid ya kalau nggak salah ya? Atau iya, Menkominfo ya? Nah, itu boleh diceritakan Mas. Mungkin pada saat itu apa sih program apa yang Mas bawa, kemudian peranan Mas di dalamnya seperti apa? iya, program peranan ya, peranan. Jadi kebetulan di desa saya sebagai sekretaris Karang Taruna saya di desa atau di masjid jadi ini Kak, jadi sekretaris bukan ketua divisi lainnya. Oke, oke. Ya, Ya. kebetulan saya dipercaya menjadi sekretaris di Karang Taruna dan di masjid untuk program-program mungkin ada beberapa program seperti kalau untuk di masjid itu kita mengadakan peringatan hari-hari besar seperti Maulid Nabi atau hari-hari yang berhubungan dengan keagamaan dengan seperti kita mengadakan pengajian bersama, kemudian mengundang ustadz dari luar atau penceramah gitu. Untuk di Karang Taruna sendiri itu kami beberapa program itu setiap bulan kita mengadakan kegiatan bakti sosial atau kerja bakti, yaitu kita membersihkan selokan, kemudian membersihkan masjid. Intinya Karang Taruna dan masjid itu berkolaborasi gitu, Kak. Kemudian untuk saat ini programnya yaitu kita menyiapkan acara untuk 17-an pada tahun 2024 ini, Kak. Oke. Oke, sesi interview kali ini kami cukupkan. Mas Rohman boleh memberikan closing statement sebelum sesi interviewnya kita tutup ya. Ya, oke. Oke, Kak. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Nikmati semua perjalanan kamu dalam mengarungi luasnya lautan. Karena ia bersifat dinamis. Maka kita harus siap mengendalikan setiap setir. Kemudian kapal tujuan yang ingin kita capai. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh Mas Roman grogi ya? Iya, Kak. Sama kayak Uti. Oke, oke, it's okay. Cooling down dulu sebentar ya. Oke, mungkin thank you Mas Rohman udah apa namanya meluangkan waktu untuk public mock up hari ini. I appreciate karena Mas Rohman ini bagus, maksudnya visioner. Kemudian aku melihat bahwa esai Mas Rohman ini tuh bagus banget sebenarnya, gitu. Tapi ada beberapa improvement yang harus Mas Rohman mungkin ini sebagai bahan evaluasi gitu ya. Iya, 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 Kak. Jadi gini Mas, sorry ya kalau aku agak agak gimana ya, agak keras gitu. Tapi aku melihat bahwa esai Mas Rohman ini tuh bagus banget. Tapi tadi ketika Mas Rohman interview, Mas Rohman grogi, seakan-akan buyar. Seakan-akan buyar. Maksudnya kayak sebenarnya tuh banyak banget hal yang bisa dieksplor di dalamnya. Tapi terus Mas Roman jadi nggak explore dan menjelaskan itu. Itu sayang. Maksudnya it's wasting time kalau Mas Roman hanya menjelaskan ya cuma sebatas basicnya aja gitu. Itu.
Karena tadi, sebelum kita masuk ke teknisnya, mungkin ada beberapa koreksi dari aku, Mas. Yang pertama adalah tadi pada saat interview, tunjukkan antusiasme. Contohnya misalnya senyum, atau misalnya eye contact juga perlu. Jadi tadi aku lihat Mas Rohman ini masih banyak melihat contekan di esai ya, Iya, gitu. Kak. Nah, itu mungkin jangan gini ya, jangan alihkan matanya kemana-mana kecuali ke interviewer. Jadi coba dilatih Mas, ketika Mas Rohman pakai Zoom, kan besok ininya pakai Zoom ya. Iya. Oke, tesnya itu pakai Zoom, coba fokuskan mata kita ke kamera, jangan ke layar gitu, apalagi ke bawah. Karena ketika ketika fokus mata kita itu ke bawah, interviewer itu akan melihat bahwa oh jangan-jangan nih nyontek gitu. Sementara kan pada saat kita tes itu tidak boleh membawa satu apapun di dalam ruangan ujian. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, senyum juga perlu Mas gitu. Jadi nggak usah tegang banget. Interviewer LPDP itu bukan bukan orang yang harus ditakuti kok gitu, enggak. Ya asumsikan ini adalah mereka itu mau tahu gitu, mau tahu explore diri Mas Rohman, dan Mas Rohman harus bisa menunjukkan itu dengan baik gitu. Once Mas Rohman tidak bisa menunjukkan diri dengan baik, mereka tuh juga akan melihat bahwa lah gimana kita mau melihat dengan positif. Si Wardi juga, si interview ini juga nggak ada apa ya, nggak ada ketertarikan juga gitu ya. Mungkin apakah grogi atau apa gitu. Jadi dilatih emosinya juga gitu. Tarik nafas. Kalau misalnya mulai grogi itu tarik nafas. Terus esai itu saran saya jangan diingat Mas, tapi dipahami. Karena kan apa yang Mas Rohman tulis di esai harusnya sudah terbayang kan gitu. Terus itu secara basicnya dulu deh gitu. Terus secara teknis, yang pertama tadi Mas Rohman kurang dalam menjelaskan bahwa kenapa harus memilih di UGM, UI, dan juga di Udayana. Proof by data, Mas. Maksudnya gini, kayak Mas Roman ini pilih UGM gitu. Kenapa? Oh, ternyata kurikulum promosi kesehatan di sana terbaik nomor satu. Datanya dari mana? Terus ada jaringan alumninya untuk promosi kesehatan nantinya mendukung kontribusi. Nah, itu boleh ditunjukkan, Mas, gitu. Karena ketiganya ini bagus, tapi ketika Mas Rohman juga tidak bisa menjelaskan by data, mereka si interviewer tuh nanti akan melihat by subjektif gitu loh. Oh, jangan-jangan orang ini asal milih nih, gitu. Itu satu. Terus yang kedua, tadi menurutku agak fatal ketika Mas Rohman ditanya soal kontribusi, bukan kontribusi, ditanya soal alasan atau motivasi memilih LPDP, Mas. Ini Mas Rohman kan jawab, sebetulnya sudah menyiapkan jawaban, tapi saya lupa. Nah, itu jangan sampai lupa. Maksudnya, ketika ditanya soal LPDP, kenapa memilih LPDP? Saran saya yang pertama, jangan bawa-bawa soal materi atau ekonomi. Maksudnya gini, kenapa kamu memilih LPDP? Karena buat saya, ketika saya kuliah tidak di LPDP, ya saya nggak akan bisa lanjut kuliah, gitu. Karena buat saya LPDP adalah bla 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 bla. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa, ketika ditanya motivasi kenapa memilih LPDP, sampaikan bahwa yang pertama adalah rencana kontribusi dulu, Mas. Rencana kontribusi yang akan saya ambil nantinya adalah ini. Dan nantinya saya akan berkolaborasi dengan pihak LPDP. Salah satunya adalah Mata Garuda atau kelurahan LPDP yang ada di UGM. Jadi singgunglah nilai-nilai dasar yang ada di LPDP. Gitu. Terus yang ketiga adalah tadi rencana kontribusi, Mas. Sebenarnya ada pertanyaan yang tadi akhirnya aku putar lagi. Sebenarnya bukan karena aku lupa, tapi aku tuh mau menguji pemahaman Mas Rohman. Tadi kan pertama ditanya soal rencana kontribusinya menjadi dosen, ya kan? Nah, kalau bisa jawabannya misalnya ditanya kontribusinya apa sih gitu setelah ini. Jawab aja Mas, rencana misalnya kontribusi jangka pendek setelah lulus kuliah adalah Mas Roman akan terus melakukan penelitian. Di jangka menengah nanti akan melanjutkan studi S3. Dan di jangka panjang mungkin nanti saya akan menjadi
pejabat di kampus karena saya akan melanjutkan karir saya menjadi seorang dosen. Gitu. Jadi make it clear ketika ditanya soal kontribusi, jangan memutar lagi. Mungkin tadi saya ketika wawancara saya akan menanyakan itu lagi, gitu. Karena saya mau Mas Roman, ayo dong jawab gitu. Tapi justru tadi itu kayak poinnya nggak dapat sebenarnya. Belum tentu pada saat interview besok si interviewernya tuh akan mengulang lagi pertanyaannya gitu. Jadi once ketika udah ditanya rencana kontribusinya menjadi dosen, oh ya udah terus ngapain lagi gitu kan, nggak tahu mereka kan gitu, karena yang tahu kan kita sendiri ya itu. Jadi jelaskan aja ketika apa sih kontribusinya nanti pasca studi. Yang pertama jelasin rencana pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjangnya apa. Itu soal rencana kontribusi. Terus yang keempat tadi ditanya soal kenapa sih nggak pilih di luar negeri, Mas. eh Menurutku jangan jawab ini, Mas, jangan jawab soal bahasa sebenarnya. Karena aku lihat di sini Mas Rohman TOEFL-nya tinggi loh, hampir 600 loh gitu. Artinya sebenarnya kalau kalau misalnya ternyata nanti ada kendala bahasa, biasanya itu nanti akan ada pengayaan bahasa, Mas, dari LPDP gitu. Nah, nanti akan ada pengayaan bahasa yang akan mensupport atau mendukung kita sebagai mahasiswa untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri. Jawab aja, enggak, karena saya mengambil di dalam negeri itu alasannya adalah isu yang relevan dengan ini, itu ada di sini, gitu. Itu, terus next-nya adalah soal ini, Mas, isu. Tadi ditanya ya soal, aku tadi nanya soal isu ISPA yang ada di Jakarta. Nah, itu sebetulnya adalah, ini bocoran sedikit ya. Kemarin itu pada waktu aku interview, Mas, itu ada salah satu interviewer yang memang dia ahli atau expert di bidang ekonomi hijau. Penelitianku di sana. Nah, besok pada saat teman-teman ini tes substansi, Mas Rohman tes substansi ini, itu pasti ada salah satu expert di bidang promosi kesehatan. Be careful soal isu. Karena Mas Rohman mungkin harus mempelajari juga, mengeksplor juga tentang satu isu ISPA di Indonesia gitu. Ya, maksudnya nggak harus ISPA ya, karena kan tadi Mas mengambil Promkes gitu. Promkes kan mungkin bentuknya banyak ya, gitu. Tapi kalau penelitiannya tentang ISPA, kalau bisa cari satu isu tentang ISPA, Mas pelajari atau coba analisis sendiri gitu. Jaga-jaga misalnya besok ditanya, karena itu menguji pemahaman. Terus tadi soal rencana kontribusi di Lampung, Mas. Nah, itu juga lagi-lagi proof by data lagi. Kan tadi Mas menjelaskan bahwa ketika saya akan kembali penelitian nantinya di Lampung untuk meningkatkan ekonomi gini ya, kalau nggak salah tadi ya. Hmm, Oke. Nah, itu boleh ditunjukkan by data, Mas. Jadi misalnya kayak Mas Rohman nih, ngambil di Lampung. Di Lampung itu saat ini kondisi ekonomi masyarakatnya itu masih sangat rendah. Kalau bisa ada angkanya lebih bagus gitu. Datanya dari mana? Kemudian ini menjadi satu opportunity yang dapat saya tingkatkan sebagai salah satu awardee LPDP apabila saya terpilih menjadi awardee nantinya gitu. Itu, Mas. Terus next-nya adalah tadi apa ya? Soal ini kalau misalnya keyakinan diri soal berapa persen sih lulus LPDP gitu. Sebenarnya itu adalah pertanyaan yang menurutku agak tricky untuk menjawab. Jadi tadi Mas Roman menjawab bahwa keyakinan saya 75% untuk bisa lolos LPDP gitu. Loh, sementara sekarang Mas Roman ini mau nih lolos LPDP gitu. Artinya kan Mas Roman merasa bahwa Mas Roman mau, tapi Mas Roman nggak yakin gitu. Nah, itu kalau saranku, Mas, jawab aja. Mungkin keyakinan saya saat ini berada di angka 90%-an gitu. ya, Jangan jangan jawab bahwa 10%-nya adalah kehendak Tuhan gitu. Itu jangan jawab atas kehendak Tuhan. Mas Roman kan di sini ada esai ya, ada esai. ya. Di sini itu ada prestasi-prestasi gitu. Nah, prestasi itu tuh bisa dibawa sebenarnya.
Jadi misalnya gini, kayak keyakinan saya 90% Pak, karena saya memiliki komitmen yang tinggi terhadap satu hal. Oke, komitmen saya ditunjukkan dulu pada saat saya berkuliah, saya mampu menyelesaikan studi saya dengan baik, namun saya tetap memiliki prestasi. Dan ini ditunjukkan bahwa, dan ini menunjukkan bahwa saya tidak hanya sekedar belajar, tapi saya juga siap melakukan aktivitas lain di luar kuliah. Jadi, apa namanya, aktivitas saya pada saat itu tidak hanya sebatas kuliah, duduk, mendengarkan, tapi saya juga aktif terlibat di dalam kegiatan lain. Itu sebenarnya yang bisa menjadi dasar. Karena kan aku lihat di sini esainya bagus, tapi justru lagi-lagi tidak terangkat gitu loh. Bahkan Mas Roman di sini ada banyak banget konferensi dan seminar yang sebenarnya tuh pada saat ditanya soal tadi kegiatan pada saat kuliah, Mas, nah itu kan tadi Mas menjelaskan bahwa ada pengalaman organisasi. Mungkin pilih satu organisasi yang menurut Mas Roman itu peranannya paling besar dan membawa perubahan paling besar di dalamnya. Gitu nggak apa-apa misalnya kayak membawa apa jadi sekretaris masjid nih gitu. Misalnya. Tapi ketika Mas jadi sekretaris masjid punya power dan punya perubahan yang besar. Karena interviewer itu mungkin nanti akan melihat bahwa ini si Wardi ini jangan-jangan nanti cuma kuliah selesai udah nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, terus apa manfaat kita kalau kita ngasih beasiswa ke Mas Rohman gitu? Mereka kan akan berpikir lagi kan gitu. Jadi ceritakan itu kalau bisa angkat sesuatu hal yang positif Mas gitu. Terus apalagi ya? Hmm, tadi pas closing statement. Nah, mungkin Mas Rohman ada satu sentence yang lupa bahwa tadi mungkin pakai quotes gitu, it's okay lah gitu, itu boleh gitu, diperbolehkan. Tapi Mas Rohman justru tidak memohon untuk menjadi awardee gitu. Coba boleh ditutup Mas, closing statementnya apa tadi? Coba closing statementnya apa tadi? Kasih menanggung nikmati semua perjalanan kamu dalam mengarungi luasnya lautan karena ia bersifat dinamis. Maka kita harus siap mengendalikan setir kemudian kepada tujuan yang kita ingin capai. Oke. Nah terus kalau misalnya Mas Rohman closing pakai itu, terus ngapain gitu? Maksudnya kayak kalau aku merasa bahwa harusnya ada sesuatu hal yang lebih lebih bisa ditonjolkan gitu Mas buat closing statement. Kalau menurut saya gini ya. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak atau Ibu interviewer pada hari ini. Saya Rohman Daka. Masukin dulu saya Rohman Daka akan mengambil nggak usah mengambil rencana studi lagi lah. Saya siap memberikan kontribusi saya yang terbaik untuk bla 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 ya yang nantinya akan sangat bermanfaat buat masyarakat di sekeliling saya. Dan ini insya Allah akan mendukung tujuan Indonesia Emas tahun 2045. Harapan saya adalah saya dapat dipertimbangkan dengan baik menjadi awardee LPDP batch 1 tahun 2024. Baru tutup pakai closing statement yang tadi. Oh iya iya. Gitu. Jadi kalau apa namanya kalau pakai quotes tapi apa ya kitanya tuh tidak memohon bahwa ayo dong gitu pilih saya gitu. Nah interview LPDP juga bakal mikir lagi kan gitu kayak ya mungkin si Wardi ini cuma penasaran aja mau coba-coba tes gitu kan gitu. Tapi kan sebenarnya kan dari diri Mas Roman sendiri ada keyakinan yang kuat bahwa oke saya harus lulus nih gitu. Apalagi oh terus ini Mas sorry tadi pada saat interview ada repetisi. Misalnya gini, ditanya soal promosi kesehatan atau enumerator misalnya gitu. Tadi ya aku memancing apa sih enumerator itu. Nah sebenarnya nggak perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai enumeratornya Mas, karena mungkin sudah paham. Tapi langsung aja. Oke, mungkin enumerator adalah pengambil data pada penelitian ini yang saya lakukan adalah ini gitu. Terus tadi adalah soal rencana kontribusi. Ditanya soal enggak, sorry bukan rencana kontribusi. Ditanya soal motivasi LPDP. Apa sih motivasi kamu mengambil LPDP? Motivasi saya mengambil PDP adalah jadi nggak usah di ini lagi Mas, nggak usah diulang lagi langsung jawab aja. Alasan saya memilih LPDP adalah 1, 2, 3 gitu.
Terus tadi mungkin masih banyak mengingat esai. Menurut saya itu nggak apa ya, mengingat esai itu adalah sesuatu hal yang boleh, tapi nggak wajib sih. Gimana ya, saya mendelivernya ya. Gini, lebih baik kita pahami esai kita daripada kita mengingat apa yang sudah kita tulis. Paham nggak? Karena ketika kita mengingat, fokus kita adalah hanya kepada esainya nih. Sementara ketika kita memahami esai, kita akan punya storytelling yang jauh lebih powerful daripada kita mengingat. Paham nggak? Misalnya kayak rencana kontribusi nih. Mas Roman tadi mikir rencana kontribusi gitu. Nah, kalau udah dapat poinnya adalah oke, kontribusinya mau jadi ini. Kembangkan sendiri, silakan kata-katanya. Jadi nggak harus terpaku ke esai sebenarnya untuk pengembangan kata-katanya gitu. Terus pulpen juga tadi pada saat wawancara itu be careful, jangan sampai keluar, karena kan nggak boleh bawa sesuatu apapun ya pada saat interview. Tangan juga gestur, hati-hati. Kalau bisa duduknya yang tegak, fokuskan mata ke kamera, sekali lagi senyum, antusias, itu perlu gitu, karena ketika interviewer melihat kita antusias, mereka akan melihat bahwa oke, si interviewer ini merasa yakin untuk diterima di LPDP gitu. Oke, siap. Kira-kira masukan dari aku itu mungkin dari Mas Rohman ada yang mau mau diluruskan dulu, atau mungkin mau ada yang ditanyakan sebelum masuk ke sesinya Friska ya. Sebenarnya sebelum interview itu udah latihan sih Kak sama temen gitu, ibaratnya udah lancar, tapi pas interview sama kakak kok kayak udah lupa semua gitu apa yang mau diomongin, mbak ini. Gitu. Aku menakutkan gitu, Mas. Sebenarnya sih enggak sih Kak, enggak menakutkan. Ibaratnya gimana ya ngomonginnya? Ibaratnya pas ditanya ini kayak gimana ya? Ya gitulah kok enggak. Mungkin iya, sebelumnya terima kasih Kak atas masukan sarannya. Semoga hal ini menjadikan saya lebih baik lagi untuk menghadapi interview ini. Ya. Mas Roman kapan tes substansinya? Hari Selasa sih Kak, Selasa besok. Oh, Selasa besok ya. Tanggal 22 ya? 23 ya? Oke. Oke. Makasih Mas Rohman. Pokoknya kalau dari aku, ini mumpung ada waktu, Mas. Masih ada waktu 2 hari ya. Besok, Minggu, dan Senin. Coba esainya dipahami lagi. Cari datanya dulu. Persiapkan mumpung masih ada waktu. Terus berlatih. Coba misalnya gini, nanti Mas Rohman pada saat latihan sama temen nih Mas, fokuskan langsung aja kontaknya gitu. Jadi ini salah satu tips ya. Ketika mau fokuskan mata ke kamera, kan besok itu pada saat interview, kemarin tuh saya berempat ya, saya dan interviewer itu bertiga, psikolog 1 dan 2 itu adalah expert di LPDP, di bidangnya masing-masing gitu. Coba tutup si muka orang itu, Mas, pakai sticky notes atau pakai apa? Fokusin matanya ke kamera yang kecil itu, gitu. Iya. Jadi bener-bener latihan seperti real test pada saat hari Selasa besok gitu. Kan ini udah mepet waktunya kan. Jadi masih ada waktu, tapi jangan sia-siakan waktu yang ada. Soalnya waktunya udah tinggal 3 hari lagi. Aku yakin Mas Rohman bisa lulus tahun ini, asalkan Mas Rohman bisa kasih yang terbaik buat diri Mas ya gitu. Gitu. Ya, siap. Oke. Oke Oke Mas. Kak. Ya, siap. Terus jangan lupa siapkan data-data juga. Tadi data soal kalau bisa kurikulum di UGM, di UI, di mana UNUD ya, satu lagi gitu. Kenapa memilih ketiga itu? Terus data rencana penelitian nanti di Lampung itu juga jangan lupa. Terus cari-cari nilai dasar LPDP Mas, ada 5. Itu nanti silakan dipelajari.
kaitkan juga dengan rencana kontribusinya. Jadi ketika ditanya soal motivasi mendaftar LPDP, Mas sudah ada tergambar di sana. Nanti ketika Mas pelajari lagi lebih dalam, insya Allah akan ketemu benang merahnya, Mas. Gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke ya. Kita tutup ya, Mas Rohman ya. Iya, Kak. Oke, makasih Mas. Ya, makasih kembali, Kak. Oke, ya jangan off cam dulu ya, on cam dulu. Nggak apa-apa ini nextnya ada Mbak Friska ya. Halo Mbak Friska. Ini teman-teman yang hadir di sini juga boleh kalau mau on cam ya. Ada Dokter Tina, ada Kak Mirza, ada Kak Sofia, ada Kak Amelia. Boleh kalau mau on cam Kak. Oke, oke Kak Mirza, Kak Friska ya. Siap, betul, Kak. Oke, udah siap Kak? Insya Allah. Oke, jangan tegang, santai aja. Oke, kita mulai ya. Selamat malam. Apa betul ini peserta atas nama Friska Miftahul Ilmi? Siap, betul, Pak. Oke, boleh sebelum kita memulai interview, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Mbak Friska saat ini mendaftar untuk program Magister Dalam Negeri melalui beasiswa targeted PNS TNI Polri ya? Siap, betul, Pak. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita memulai interview, boleh diperlihatkan ruangan sekitarnya dulu, Mbak. Siap, siap, Pak. Oke, ya. Oke, sesi interview kita mulai. Saya ucapkan selamat kepada peserta atas nama Friska Miftahul Ilmi. Sudah lolos sampai dengan tahap tes substansi. Sebab ini menjadi penanda Anda selangkah lagi untuk menjadi Wardi LPDP Batch 1 tahun 2024 ya. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Mbak, asal dari mana, kemudian saat ini bekerja di instansi apa, sebagai apa, boleh waktu dan tempat dipersilakan. Siap, terima kasih Pak Tahta atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Friska Miftahul Ilmi, asal dari Kediri. Saya lulusan dari Institut Teknologi 10 November, jurusan Statistika. Dan selama saya berkuliah, saya aktif dalam berbagai organisasi dan pernah mendapatkan beasiswa dari PT Indofood. Saat ini saya bekerja di Kementerian Perhubungan sebagai ASN, dengan jabatan fungsional statistisi ahli pertama, yang mana jobdesk pekerjaan saya yaitu melakukan analisis dan juga melakukan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi. Selama saya bekerja di Kemenhub, saya juga aktif melakukan submit jurnal internasional mengenai Google Maps dan juga telah mensubmit satu jurnal nasional. Dan urgensi saya untuk melanjutkan S2 adalah dikarenakan saat ini data dari Badan Pengembangan SDM Perhubungan bahwasanya jumlah dosen PNS tetap di Kementerian Perhubungan itu masih kurang. Dan salah satu syarat menjadi dosen di Kemenhub adalah harus menjadi S2. Seperti itu, Bapak. Oke, kalau boleh tahu untuk instansi tempat bekerja di dinas atau di balai atau di badan mana ya Mbak, di Kementerian Perhubungan ya? Baik, Pak, di Badan Kebijakan Transportasi di Kementerian Perhubungan Pusat, Pak. Oh, Badan Kebijakan Transportasi ya. Kalau Betul, boleh Pak. tahu, ini Mbaknya kan bekerja sebagai fungsional statistisi ya. Betul, Pak. Oke, boleh dijelaskan Mbak, mungkin sehari-hari yang Mbak kerjakan di di Badan Kebijakan Transportasi tadi apa? Baik, Pak. Untuk pekerjaan sehari-hari saya yaitu melakukan analisis di bidang transportasi dan juga melakukan rekomendasi kebijakan di bidang transportasi seperti melakukan analisis seperti overdimension, overload atau odol, yaitu bagaimana cara mengurangi odol itu tersendiri untuk meningkatkan keselamatan dikarenakan odol adalah kelebihan muatan pada kendaraan yang menyebabkan kendaraan tersebut tidak safety dan juga menyebabkan jalan menjadi berlubang sehingga membahayakan pengendara lain. Selain itu, saya menggabungkan antara ilmu statistika dan juga ilmu transportasi di bidang saya bekerja. Namun untuk saat ini, pekerjaan saya lebih banyak berhubungan dengan transportasi.
seperti melakukan analisis setiap tahunnya melakukan analisis seperti angkutan Lebaran, angkutan Natal dan Tahun Baru. Nah, untuk analisisnya sendiri itu menggunakan platform dari Kemenhub, yaitu survei online dan juga melalui kemitraan dengan Kominfo. Nah, setelah mendapatkan responden yang diharapkan, kemudian melakukan analisis dan didapatkan hasil seperti daerah tujuan terbanyak pemudik itu di daerah mana, misalkan di daerah Jawa Tengah. Kemudian kita melakukan fokus group discussion kepada stakeholder terkait seperti pemerintah daerah ataupun di dinas-dinas perhubungan agar mereka melakukan upaya preventif dalam rangka Oke, persiapan rencana operasional saat angkutan Natal dan Tahun Baru agar terjadi kelancaran saat penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru. oke, Seperti itu, Pak. oke, baik. Eh, Kemudian kalau saya melihat dari esai, ini Mbak memilih 3 universitas ya. Artinya saat ini belum ada LOE ya. Siap, betul, belum ada, Pak. Namun untuk saat ini saya sudah mendaftar ke ketiganya, Pak. Oke, baik. Kemudian ini saya melihat di sini ada UI untuk teknik sipil, kemudian prodi 2 transportasi, dan prodi ketiga adalah Magister Sistem dan Teknik Transportasi. Boleh dijelaskan, Mbak, kenapa memilih jurusan yang berbeda dengan pekerjaan Mbak saat ini sebagai statistisi? Kenapa tidak memilih statistika atau ilmu yang relevan di bidang statistika? Terima kasih, Pak. Untuk pekerjaan saya saat ini berhubungan dengan transportasi, sehingga mewajibkan saya untuk memperdalam mengenai transportasi itu sendiri. Dan untuk pilihan pertama saya di UI, Teknik Sipil itu untuk nantinya ada penjurusan di bidang transportasi. Nah, untuk UI sendiri saya memilih transportasi, dan untuk ITB dan UGM saya juga memilih transportasi. Untuk pemilihan ketiga universitas tersebut dikarenakan saya memiliki kenalan dosen dari ketiga universitas tersebut yang mana dulunya pernah menjadi narasumber saat kegiatan rapat di Kemenhub. Dan untuk ketiga dosen tersebut memiliki keahlian di bidang Intelligent Transport System dan juga mengenai keselamatan transportasi yang nantinya saya ingin berguru kepada beliau karena terkait dengan tesis yang akan saya ambil nantinya, Pak. Oke, boleh diceritakan, Mbak, rencana tesis nantinya akan mengambil apa? Baik, Pak, untuk tesis rencananya saya ingin mengukur seberapa efektivitas pemindahan IKN di ibu kota yang baru, yaitu dengan saya melihat bagaimana efektivitas transportasi di IKN. Karena IKN sendiri mengusung tema Smart City, Green City, dan juga transportasi yang ramah lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk saat ini berdasarkan data dari Kemenkes, polusi udara di Jakarta menempati urutan 10 besar tertinggi di Asia Tenggara. Dan sektor transportasi menyumbang 24% dari polusi tersebut. Sehingga sejak zaman Presiden Soekarno sudah ada rencana pemindahan ke IKN yang baru. Dan kemudian dicetuskan kembali oleh Presiden Jokowi. Dan selain dari masalah polusi, juga masalah kepadatan penduduk, yang mana Jakarta sendiri menurut Bappenas dan juga Kemenhub merupakan daerah dengan kepadatan penduduk yang tertinggi, sehingga pemerataan ekonomi di Indonesia masih kurang dan masih timpang antara pemerataan di Jawa dan di luar Jawa, sehingga tercetuslah pemindahan di IKN. Dan yang ingin saya ketahui adalah ketika nanti setelah pemindahan di IKN, seberapa efektif transportasi di sana, dikarenakan transportasi di IKN itu meliputi bus rapid transit, electric vehicle, kemudian autonomous rapid transit, dan ketika diketahui bahwa ada salah satu sektor transportasi yang kurang efektif di sana, maka saya akan melakukan kolaborasi dengan otoritas IKN maupun Pemda dan Dishub daerah IKN untuk dilakukan efektivitas salah satu transportasi yang kurang efektif di sana, Pak. Oke. Eh,
tadi Mbaknya menjelaskan bahwa rencana tesisnya nanti lebih kepada transportasi ya Mbak ya? Betul, Pak. Oke, di IKN. Apakah ini akan nantinya merubah fungsional Mbak yang saat ini menjadi seorang statistisi atau masih ada korelasinya terhadap pekerjaan Mbak nanti di masa mendatang? Baik, Pak. Untuk nanti jika saya setelah S2, untuk jabatan fungsionalnya masih tetap sebagai statistisi, namun tidak menutup kemungkinan saya menjadi analisis kebijakan karena di Badan Kebijakan Transportasi sendiri main main ut- eh, main jobnya yaitu sebagai analis kebijakan, Pak. Jadi jabatan fungsional saya sebagai statistisi nanti bisa berubah menjadi analis kebijakan, itu pun dengan persetujuan dari atasan, Pak. Oke, baik. Kemudian boleh diceritakan Mbak, rencana kontribusi yang akan Mbak berikan nantinya apa setelah lulus kuliah? Baik, Pak. Untuk rencana kontribusi jangka pendek atau bagaimana, Pak? Apapun itu. Oh, baik, Pak. Untuk rencana kontribusi jangka pendek, yaitu saya akan kembali mengabdi di instansi saya di Kementerian Perhubungan dengan menjadi eh, menyusun rekomendasi kebijakan di bidang transportasi. Dan tahun depan pangkat saya ketika saya sudah naik ke 3B, maka akan mempermudah saya menjadi dosen dikarenakan sesuai data dari Badan Pengembangan SDM bahwasanya dosen transportasi di bawah sekolah perhubungan itu masih sangat kurang. Sebagai perbandingan bahwa dosen tetap PNS di perhubungan itu sekitar 800, sementara dosen tidak tetapnya sekitar 1000. Sementara setiap tahun penerimaan taruna-taruni di sekolah kedinasan yang berjumlah 22 sekolah kedinasan setiap tahunnya itu membutuhkan sekitar 13.000 taruna-taruni yang artinya memang dibutuhkan SDM dosen yang mumpuni. Dan ketika saya nanti menjadi dosen, saya juga akan menekankan mengenai pentingnya keselamatan transportasi jalan. Jadi tidak hanya sekedar menjadi dosen saja, tapi saya ingin menjadi dosen yang menekankan terkait pentingnya keselamatan jalan maupun keselamatan di bidang laut, transportasi darat, dan maupun udara, Pak. Itu, Pak. Oke. Berarti Mbak ini nantinya akan menjadi dosen ya? Siap, Pak. Oke. Kemudian Mbak boleh diceritakan nggak dulu pada saat menempuh studi S1 di ITS, kegiatan yang Mbak lakukan itu apa? Pengalaman organisasinya, kemudian peranannya di sana apa, kemudian kontribusi yang sudah Mbak berikan seperti inovasi atau perubahan itu apa? Siap, Pak. Selama saya kuliah, saya aktif dalam berbagai organisasi seperti menjadi Ketua Biro Himpunan Mahasiswa Statistika, Ketua Biro Himpunan Kementerian Dalam Negeri, Pak. Jadi, sebagai Ketua Biro, saya merangkul anak buah ketika akan mengadakan rapat atau benchmarking di luar ITS, saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya untuk menyelenggarakan acara agar acara berjalan dengan lancar, seperti ketika membuat undangan maupun ketika menyusun konsep konsep undangan, seperti itu, Pak. Dan selain itu, saya juga pernah menjadi penerima beasiswa dari PT Indofood dan berkesempatan menjadi di Akademi Militer, Pak, melakukan leadership camp di sana selama 1 minggu untuk memupuk jiwa nasionalisme dan juga rasa cinta tanah air. Dan selepas dari itu, saya juga aktif sebagai ITS mengajar, Pak. Jadi di luar hari weekend, di weekend hari Sabtu dan Minggu itu saya mengajar di SD, Pak. Oke. Boleh diceritakan lebih lanjut nggak, Mbak, mengenai tadi pengalaman ITS mengajar ya di SD, Ya. SD mana, kemudian apa yang Mbak ajar di sana? Baik, Pak. Untuk mengajar, saya mengajar pelajaran matematika dan bahasa Inggris, Pak, di SDN Keputih, Pak.
Dan untuk mengajarnya sendiri itu berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, yaitu mengajar beberapa kelas, namun dibagi dengan jumlah eh, guru yang mengajar seperti itu, Pak. Jadi ketika mengajar, kita juga melakukan pendekatan kepada siswa, kira-kira mata pelajaran apa yang mereka susah dan kurang dipahami, seperti itu, Pak. Jadi tidak hanya mengajar, namun kami juga melakukan pendekatan antara siswa dan guru, seperti itu, Pak. Selama mengajar dulu atau pengalaman organisasi dulu ya Mbak ya, pernah nggak sih ada menemukan satu masalah yang Mbak rasa ini akhirnya merubah dan Mbak mengambil pelajaran di dalamnya? Baik, Pak. Selama saya berorganisasi, jadi karena saya di ITS, Pak, dan di sana terkenal untuk ini, Pak, eh, ketika mahasiswa baru ikut masuk, itu kan ada istilahnya di kader gitu ya, Pak ya. Nah, selama pengkaderan itu kami melihat ada dua hal, yaitu yang pertama ada senior yang jahat dan yang kedua ini ada senior yang baik seperti itu ya, Pak. Nah, ketika saya melihat dua sisi hal tersebut, saya lebih memilih untuk menjadi senior yang baik karena dengan ketika saya sudah menjadi senior dan saya membimbing adik-adik junior saya, maka mereka akan lebih mengingat dengan kebaikan-kebaikan kita, Pak, daripada dengan keburukan-keburukan kita, Pak. Jadi selama saya menjadi ketua biro, alhamdulillah banyak yang dari junior-junior saya ini yang menyukai saya seperti itu, Pak. Berarti Mbak banyak fansnya ya? Bercanda. Oke. Terus kita lihat di sini ada 3 pilihan universitas ya Mbak ya. Siap, Kenapa Pak. Mbak Friska tidak memilih di luar negeri? Baik, Pak. Dikarenakan dari ketiga universitas tersebut, selain akreditasinya unggul, juga dengan saya kuliah di ketiga universitas tersebut, saya sudah mengetahui 3 dosen pengampu yang nanti saya akan berguru kepada beliau. Dan ketiga dosen tersebut memang ahli di bidang keselamatan transportasi jalan dan juga intelligent transport system yang nantinya akan ingin saya perdalami karena berkaitan dengan tesis saya. Nah, mengapa intelligent transport system? Karena di KN sendiri itu nantinya akan mengembangkan transportasi yang cerdas, Pak. Sistem transportasi cerdas seperti tram otonom, autonomous rapid transit, electric vehicle, dan tentunya dengan saya berkuliah di dalam negeri, tentu akan sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia sendiri, Pak. Jadi nanti ketika saya kuliah di luar negeri, pasti harus memfilter mana saja yang bisa transportasi yang bisa digunakan di Indonesia, mengingat kondisi geografis antara Indonesia dan luar negeri itu berbeda. Jadi ketika saya di dalam negeri, otomatis ilmu yang saya pelajari ini dapat digunakan di Indonesia, dan selain itu juga akan mempermudah saya ketika mengamati perkembangan progres IKN di Indonesia, Pak. Oke. Jadi kalau dalam bayangannya Mbak Friska ya, mungkin tadi Mbak menjelaskan bahwa autonomous rail rapid transit ya. Betul, Pak. Oke. Jadi apa sih Mbak inovasi yang bisa dibawa bagi apa namanya ART mungkin untuk sistem transportasi di IKN nantinya? Baik, Pak. Untuk inovasi yang akan dibawa, bahwasanya untuk autonomous rapid transit ini merupakan eh, kereta api yang tanpa ini, Pak. Jadi dikendalikan oleh sistem seperti itu ya, Pak, tanpa masinis ataupun kondektur seperti itu ya, Pak. Nah, dan untuk tram otonom sendiri itu adalah kereta api yang berjalan di atas rel magnet, Pak. Nah, yang perlu dikembangkan sendiri yaitu mengenai keselamatannya juga, Pak. Jadi ketika sebuah kendaraan berjalan tanpa masinis atau kondektur, pasti di situ juga ada resiko yang ditimbulkan. Nah, seperti ketika saya melihat suatu berita di luar negeri bahwa
kendaraan Tesla atau kendaraan lain yang dia dikendarai tanpa manusia. Jadi manusia hanya duduk, kemudian untuk kendaraannya bisa dikemudikan tanpa eh, tanpa bantuan manusia dan hanya dengan sistem sensor, itu ternyata memiliki peluang untuk kecelakaan sebesar 50%. Nah, untuk hal itu, kecanggihan teknologi juga harus dibarengi dengan keselamatan dan juga memitigasi resiko terjadinya kecelakaan, Pak. Oke. Eh, kemudian ini ya Mbak, mungkin konsep ART itu sendiri bagus gitu ya. Tapi apa sih namanya? Kalau saya tadi masih agak bingung karena tadi yang Mbak jelaskan ini adalah teori, bukan bukan menjawab konsepsi nantinya di IKN itu akan dibawa seperti apa. Nah, mungkin Mbak nih sebagai Wardi seharusnya punya inovasi yang bisa dibawa. Contohnya misalnya seperti yang di Cina, misalnya seperti itu. Nah, mungkin apakah ada improvement Mbak buat di IKN nantinya? Baik, Pak. Maksudnya perbandingan antara di Cina dengan Enggak, misalnya gini, di Cina ini kan udah ada ya ART gitu. Nah, mungkin kalau kita bring back ke Indonesia, kita bawa ke IKN seperti itu ya. Nah, ini mungkin konsepsi inovasi apa yang akan Mbak berikan? Nggak usah produk, nggak usah prototype, tapi boleh diceritakan ke kami konsep grand design-nya itu nantinya seperti apa, Mbak? Baik, Pak. Untuk grand design-nya sendiri, yaitu mengkolaborasikan antara artificial intelligence, yaitu kendali jarak jauh atau remote seperti itu ya, Pak. Jadi, untuk ART sendiri, misalkan tanpa awak atau masinis seperti itu, jadi dapat dikendalikan secara jarak jauh dan untuk persinyalan itu harus kuat, Pak. Jadi, dan itu harus real time. Jadi, jangan sampai em, misalkan di keretanya itu sudah sampai di kota A, tapi ternyata real time-nya itu tidak sesuai, maka kan takutnya akan menjadi kecelakaan atau waktu menjadi tidak tepat seperti itu, Pak. Jadi em, gabungan antara artificial intelligence seperti itu, Pak. Oke. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari Mbak Amel nih di chat, Mbak Fris, aku masinis katanya gitu. Terus safety has no compromise katanya gitu. It's okay, it's correct. Oke. Kita lanjut ya Mbak ya. Mungkin boleh diceritakan apa namanya rencana Mbak sudah pernah dengar ya Indonesia Emas 2045 ya? Ya, Pak. Oke. Boleh diceritakan nggak Mbak korelasi Mbak ini rencana penelitian kemudian mendukung Indonesia Emas 2045 ini nanti bentuknya seperti apa? Bahkan mungkin boleh diceritakan kontribusi Mbak nanti ke depannya untuk mendukung Indonesia Emas 2045 ini apa? Baik, Pak. Untuk mendukung Indonesia Emas 2045, yang salah satunya adalah SDM yang handal dan tangguh. Oleh sebab itu, saya selain mengabdi di Badan Kebijakan Transportasi, saya akan menjadi dosen transportasi yang akan mencerdaskan SDM di Indonesia dan juga akan senantiasa mengkampanyekan keselamatan kepada taruna-taruni yang nantinya saya ajari, Pak. Dikarenakan untuk keselamatan transportasi sendiri itu adalah menjadi tolok ukur yang penting terhadap kelancaran maupun konektivitas dan aksesibilitas transportasi di Indonesia, Pak. Karena eh, jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan itu luka berat ataupun sampai meninggal dunia, maka selain SDM di Indonesia ini akan berkurang, juga akan mengakibatkan kerugian material dan juga em, akan mengurangi tingkat produktivitas Indonesia, Pak. Oke. Eh,
apa sih Mbak alasan Mbak saat ini mengambil beasiswa LPDP? Baik, Pak. Eh, dikarenakan LPDP memiliki nilai-nilai seperti integritas, sinergi, dan eh, berorientasi pada pelayanan, dan itu beririsan dengan core value ASN, yaitu salah satunya yaitu berorientasi pada pelayanan. Dan yang saya garis bawahi di sini adalah berorientasi pelayanan, dikarenakan sebagai abdi negara, saya memang harus mengabdi seutuhnya kepada Indonesia melalui pelayanan transportasi yang akan saya berikan. Dan di sini, selain saya menyusun rekomendasi kebijakan di bidang transportasi, saya nantinya ingin mencerdaskan taruna-taruni sekolah perhubungan dengan menekankan pentingnya keselamatan transportasi, baik itu transportasi laut, darat, dan udara, Pak. Oke, eh kalau seandainya Mbak Friska tidak terpilih menjadi wardi pada periode ini, apa yang akan Mbak lakukan? Baik, Pak. Tentunya saya akan memperbaiki kesalahan maupun kekurangan yang menyebabkan saya tidak berhasil dalam batch saat ini, Pak. Dan saya akan tetap mengabdi sebagai ASN di Kemenhub dan juga tetap menunjukkan kinerja terbaik saya di Kemenhub, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, terakhir boleh berikan closing statement Mbak sebelum kita menutup sesi interview ini. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Besar harapan saya agar LPDP mempertimbangkan saya sebagai awardee. Dikarenakan apabila saya terpilih menjadi awardee, saya akan berkontribusi lebih banyak lagi demi kemajuan transportasi di Indonesia, yaitu dengan menyusun rekomendasi kebijakan di bidang transportasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dan juga saya akan menjadi dosen transportasi yang mencerdaskan taruna-taruni sekolah perhubungan dengan menekankan pentingnya keselamatan transportasi, dan juga saya akan menciptakan lebih banyak jurnal baik nasional maupun internasional yang nantinya dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun mahasiswa-mahasiswi di Indonesia, Pak, sehingga turut mencerdaskan masyarakat Indonesia sendiri, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya. Oke, kita tutup sesi interview ini. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, besok waktu interview kamu jam berapa? Saya tanggal 26, Pak. Ya, nggak usah panggil Pak lah, Kak Iya, aja. lim- 26 pukul jam berapa? 15, Kak. Oh, jam 3. Oh ya udah, oke. Iya, Berarti selamat siang ya. Oke. iya, iya. Oke. Cooling down dulu, Mbak Friska. Oke. Mungkin dari aku, Mbak Friska ini oke confidence Mbak dalam menjawab. Terus yang kedua adalah kamu punya reason yang kuat kenapa memilih di 3 universitas ini, di UI, ITB maupun di mana satu lagi? Sorry tadi. UGM, Pak. UGM ya. Oke. Karena sudah ada rencana dosen pembimbing ya untuk penelitian nantinya gitu ya. Betul, Oke. Pak. Itu positifnya, tapi ada beberapa hal yang harus diimprove, Mbak. Mungkin basic, yang pertama adalah, mungkin karena ini lagi di ruang tengah ya, jadi nggak bisa putar kamera 360, besok pada saat interview, itu putar semua 360 derajat, jadi semuanya kelihatan. Terus yang kedua, mungkin ini apa ya namanya, hal yang harus diimprove, termasuk dulu juga pada saat saya mock up, itu eye contact harus di ini Mbak, harus diperhatikan gitu. Tadi kayaknya masih lari kemana-mana ya gitu fokusnya, terus Iya, kayak masih ada mengingat-mengingat sesuatu gitu. iya. Jadi esai itu kalau menurut saya ya Mbak, esai jangan diingat tapi dipahami. Once kamu mengingat, kamu tidak akan bisa bercerita banyak, tapi ketika kamu memahami esaimu, kamu akan bercerita lebih banyak di situ. Tuh, terus soal teknis interview tadi, yang pertama openingnya menurutku terlalu panjang. Jadi sampaikan aja bahwa nama saya Friska, saya adalah lulusan dari ITS. Saat ini saya adalah calon wardi LPDP batch 1 tahun 2024. Boleh bawa rencana studinya mau kemana, tapi enggak juga nggak apa-apa. Maksudnya
apa namanya lebih bagus sih bawa ya gitu rencana kamu mau kemana. Terus saat ini saya berkeinginan besar untuk menjadi awardee LPDP karena saya ini apa gimana ya, di bawah kontribusinya tapi singkat aja dulu. Jadi misalnya kayak Mbak Friska kan tadi kan terhadap kemajuan dan perubahan pada sektor transportasi ya gitu. Jadi keinginan besar saya saat ini untuk mendaftar LPDP adalah saya ingin membawa perubahan besar bagi sektor transportasi. Terima kasih Pak. Gitu. Udah selesai. Jadi jangan kemana-mana dulu. Terus tadi pada saat penjelasan instansi juga make it shorter aja Mbak, karena kan interview sejam ya. Interview sejam, takutnya nanti ditanya lagi pertanyaan ke teknis lagi, Mbak terlalu panjang menjelaskan soal instansi, habis waktunya di situ. Jadi jawab aja badan kebijakan apa namanya badan kebijakan transportasi sebagai fungsional statistik. Pekerjaan saya adalah menganalisis ini 1, 2, dan 3 gitu. Udah itu aja sebenarnya cukup gitu Mbak. Terus tadi aku confused sih, nggak tahu ya. Tadi Mbak kan ngejelasin bahwa Mbak sekarang statistisi ya. Terus Mbak bekerja di Badan Kebijakan Transportasi yang nantinya tuh akan possible untuk jadi anjak nih analisis kebijakan gitu. Tapi sebenarnya keinginan Mbak ini mau jadi dosen. Jadi sticknya sebenarnya kemana gitu? Kalau aku nangkapnya sticknya ke dosen gitu. Gimana? Bener ya Mbak? Ya ke dosen sih Kak, cuman tadi saya salah menyebut analis kebijakan ya Kak. Harusnya tidak usah saya sebutkan ya. Gini, kalau misalnya Mbak sticknya mau ke dosen, jawab aja bahwa saya saat ini tujuan berkuliah adalah keinginan saya untuk beralih karir dari statistisi menjadi dosen di Kementerian Perhubungan. Dengan ilmu yang saya punya di S2 nantinya, yang saya dapatkan di S2 nantinya, ini akan saya kontribusikan pada karir saya berikutnya gitu. Karena melihat peluang atau opportunity menjadi dosen di Kementerian Perhubungan itu besar dan ilmu yang saya punya, saya rasa saya memiliki ketertarikan untuk bisa sharing ilmu ini kepada taruna-taruni nantinya gitu. Gitu aja Mbak. Jadi jangan bawa analis kebijakannya. Ya oke, misalnya tadi kontribusinya penelitiannya soal kebijakan transportasi, tapi jangan dibawa dan jangan disebut soal anjaknya. Karena anjak dosen dan statistisi itu 3 fungsional yang berbeda. Gitu. Saya PNS dan saya tahu gitu. Oh siap Kak. Oke. Itu terus berikutnya adalah tadi soal inovasi Indonesia Emas 2045, Mbak. Jadi gini, ini tuh sebenarnya Menteri Perhubungan itu menjelaskan bahwa sektor transportasi itu tuh punya peranan penting dalam mendukung visi Emas 2045 nantinya. Ya. Tadi Mbak menjelaskan bahwa adanya autonomous rapid transportasi bla 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 bla. Tapi sebenarnya ada satu kalimat missing yang menurutku harusnya ini bisa dijawab dulu. Jadi rencana penelitian saya nantinya adalah mengambil soal apa tadi, misalnya transportasi ya, keselamatan transportasi. Saya memandang bahwa transportasi itu menjadi isu dan sektor yang penting khususnya dalam mendukung Indonesia Emas 2045 karena dijelaskan oleh Menteri Budi Karya Sumadi, sektor transportasi ini tentu akan mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan ini nantinya akan bisa diterapkan di ibu kota baru atau di IKN. Peranan saya di sana adalah mungkin bisa memberikan sebuah rencana kebijakan berupa grand design. Nah, grand design yang bisa diusulkan bagi Kementerian Perhubungan. Misalnya gitu. Salah satunya adalah pemanfaatan autonomous rapid transportation. Nah, terus tadi soal ART, kalau misalnya besok ada interview yang nanya nih, misalnya kayak ada inovasi apa gitu yang mau dibawa gitu ya, Mbak. Jawabnya gini, kan udah ada nih misalnya di Cina ART gitu ya. Nah, jawab aja misalnya
Mbak membayangkan satu hal yang mungkin nanti bisa diterapkan di IKN. Jadi apa ya, harus berpikir kreatif juga gitu. Karena kadang-kadang pertanyaan LPDP itu nggak hanya menguji pemahaman juga, tapi menguji kreativitas dan kita punya inovasi nggak sih sebenarnya gitu. Karena kan itu untuk mendukung perubahan Indonesia 2045 gitu. Terus apalagi ya, closing statement-nya juga tadi masih terlalu panjang sih Mbak. Pakai shorter aja gitu. Misalnya Mbak Friska nanti mau pakai quotes, itu boleh juga. Tapi yang terpenting adalah jawab dulu bahwa oke, terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Saya Friska, rencana mengambil studi di UGM untuk ini. Rencana penelitian yang akan saya ambil adalah ini. Nantinya ini akan diterapkan bagi kontribusi saya di masa mendatang. Dan ini tentunya akan membawa perubahan bagi Indonesia Emas 2045. Jadi, harapan saya adalah semoga LPDP dapat mempertimbangkan saya menjadi Wardi berikutnya di batch 1 tahun 2024 ini. Terima kasih, selamat siang. Gitu, Mbak, kalau dari aku. Sorry ya, sorry ya kalau agak ada kata-kata yang mungkin menyinggung atau terlalu keras gitu memberikan masukannya, tapi ya kita belajar lah gitu. Maksudnya kan Mbak tanggal berapa, 26 ya, Betul, Kak. masih ada waktu buat prepare lebih, harusnya bisa lebih siap gitu. Oh iya. Siap. Terus I'm sorry, tadi satu lagi lupa Mbak. Tadi kan ditanya ya soal Mbak kenapa sih memilih LPDP gitu, karena ini sesuai dengan nilai dasar di ASN. Kak, saya itu lupa Kak. Padahal saya tadi tuh mau jawab ini juga Kak mengenai networking sama Mata Garuda itu saya malah lupa itu Kak. Nah, Jawab itu itu. maksudnya Maksudnya jangan jangan jawab malah ke ASN-nya gitu, Mbak. Nah, Jadi itu. jawab misalnya kayak, oke Pak, kontribusi saya adalah ini, saya akan bekerja di dalam tim dan menurut saya ini akan lebih apa namanya lebih bagus apabila ini dikolaborasikan dengan jaringan-jaringan yang ada di LPDP. Salah satunya adalah jaringan Mata Garuda nantinya gitu. Terus nilai-nilai dasar yang ada di apa namanya di LPDP ini itu tentunya dapat buat apa gimana ya? Dapat diimplementasikan nantinya untuk rencana kontribusi saya. Oh, Misalnya begitu. Bawa nilai-nilai dasar, bawa opportunity yang LPDP punya dan jangan pernah menyebutkan soal material. Maksudnya kayak misalnya gini, ada pertanyaan gitu, kenapa kok pilih LPDP gitu? Karena menurut saya LPDP duitnya banyak gitu, living allowance-nya banyak gitu dibandingkan beasiswa lain. Nah itu be careful, hati-hati jangan jawab ke situ gitu. Itu aja siap. sih Mbak. Oh, Oke, boleh ada masukan dari Mbak Friska. oh iya. Siap Kak, terima kasih atas informasi dan saran yang telah diberikan. Ya Kak, mengenai mengapa memilih LPDP, tadi saya itu sebenarnya mau menjawab itu juga Kak. Kalau mau menjawab mengenai networkingnya gitu boleh ya Kak ya? Jadi kan, Boleh banget. oh iya, tadi malah saya kaitkan sama yang core value ASN seharusnya tidak perlu ya Kak ya? Menurutku nggak perlu. Oh, berarti nilai-nilai LPDP sama networkingnya saja ya Kak ya? Heeh. Iya, Mending ke iya. arah sana sih, bringnya tuh ke arah sana. Oh iya, iya. Itu malah terlupa saya tadi Kak. Iya, iya nggak apa-apa. Apa terus ini Mbak, maksudnya nggak cuma networking, bisa juga kayak inovasi yang Mbak punya nih Hmm. soal rencana pasca studi atau rencana kontribusi jangka panjang. Karena kan ada salah satu poinnya itu kan inovasi ya kalau nggak salah ya di nilai dasar LPDP. Nah itu boleh dikaitkan juga ke sana gitu. Iya, iya, siap Kak. Terus tadi Kak yang mengenai inovasi yang ART tadi ya Kak ya. Ya, Itu saya juga belum menyiapkan jawaban sih Kak tadi. Ini tapi itu kayak teoritis atau gimana ya Kak ya? Tadi kan saya ini ya, aduh bingung apa ya, apa inovasinya, terus pikir saya ya udahlah apa artificial intelligence itu jadi dikendalikan jarak jauh secara real time. Kalau menurut kakak misal jawabannya seperti itu, apakah masih teoritis atau kurang teknik gitu Pak Kak? nggak juga sih sebenarnya gini. Mungkin itu tuh ada interviewer yang dia menguji pemahaman kamu nih. Tadi kan kamu bilang
inovasi yang kamu kasih di IKN itu salah satunya adalah autonomous rapid transportation. Itu terus akan menimbulkan pertanyaan, Mbak. Tuh, ART ini apa sih yang mau dibawa? Jadi be fokus kepada pertanyaannya. Misalnya ditanya soal apa sih pemahaman kamu soal ART itu sendiri. Nah, Mbak jawab secara teori. Tapi kalau pertanyaannya apa yang dapat Mbak bawa untuk sebagai inovasi di IKN terhadap ART ini, Mbak langsung jawab soal inovasinya. Jadi prepare soal itu gitu. Jaga-jaga ya kita kan nggak bisa menjaga apa namanya nggak bisa megang pertanyaannya ya gitu. Jadi jawab ya kadang-kadang ada pertanyaan yang di luar dari konteks sih gitu. Kemarin saya pun juga sama Mbak. Jadi ada pertanyaan yang mungkin si interviewernya itu cuma iseng aja ngecek pemahaman gitu. Tapi ya lagi-lagi alhamdulillahnya sebelum tes itu sudah persiapan dulu. Jadi ada senjata yang saya bawa pada saat interview gitu. Oh ya Kak. Kalau menurut Kakak tadi yang jawaban saya mengenai yang cross major tadi sudah cukup meyakinkan atau belum ya Kak ya? Yang dari statistisi ke transportasi seperti itu Kak. Kalau aku sih maksudnya gini ya. Dari tadi kan kamu sempat jelasin dulu ya. Dari statistisi ke Anjak, terus baru ke dosen gitu. Kalau aku sih sebagai interviewer agak confusing. Jadi Mbak ini mau ngambil apa gitu. Sementara kan directnya kan sebenarnya mau jadi dosen kan gitu. Langsung aja jawabnya dari statistisi. Mungkin nanti ke depannya akan switch karir ke dosen gitu. Nggak apa-apa. Oh iya ya Kak. Berarti tidak apa-apa menyebutkan switch karir atau beralih karir ke jenjang dosen seperti itu ya Kak ya. Boleh, tapi bawa opportunity-nya juga. Oh iya ya. Tadi yang karena kebutuhan dosen masih kurang seperti itu kan. Iya, gitu. Terus mengenai ini Kak, yang mengenai kontak mata ya Kak, saya tuh juga sebenarnya nggak lari gitu sih Kak ya. Kadang bingung mau lihat yang kamera atau eh, yang tertera saja. Berarti lebih baik lihat kameranya saja ya Kak ya. Sebenarnya ini susah sih, susah dilakukan. Tapi kalau kamu terbiasa, bukan kamu ya, saya juga dulu pada saat interview itu berulang-ulang kali melakukan ini. Jadi saya fokusin mata tuh ke kamera, ke webcam, Oh iya iya. gitu, bukan ke layar. Karena once sudah ke layar, udah kamu matanya tuh pasti tertunduknya ke bawah gitu. Iya Kayak Kak. kayak Iya. sekarang nih, Mbak Friska kan matanya ke layar kan. Iya. Nah, kalau Iya. nah, kalau matanya ke webcam itu pasti akan fokus gitu. Berarti Nah, tidak usah melihat wajah interviewnya saja ya Kak ya. iya, tutupin aja wajah interviewernya. Oh iya iya iya, siap Kak. Eh, eh. Orang istilahnya interviewer juga tuh kita nggak tahu mereka siapa gitu. Mereka Hmm. nggak akan memperkenalkan diri lebih lanjut, cuma kayak nama aja gitu. Oh iya iya Pokoknya iya. tahunya kita dari LPDP, kita nggak tahu yang mana yang psikolog, kita nggak tahu yang mana yang expert gitu. Siap Kak. Makanya pesan aku adalah jangan pernah mengingat esai karena fokusnya nanti akan kepecah. Maksudnya fokusnya satu udah ke kamera nih, inget lagi ke esai gitu. Wah, udah buyar itu. Makanya lebih baik dipahami aja sih Mbak. Kembangin cerita sendiri. Nggak apa-apa, nggak harus terpaku banget ke esai sih gitu. Mungkin kan banyak calon wardi yang takut nih kayak eh, kalau misalnya ntar lari dari esai gimana ya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi poin utamanya masih dapet gitu. Nah, tuh ada saran tuh ART mungkin bawa ke isu safety-nya, Mbak, karena jalurnya at grade mirip tram kalau nggak salah tandanya. Gitu. Terima kasih Kak Amelia. Mungkin boleh bertukar WA nanti Kak. Boleh saling sharing mungkin ya nanti sama Mbak Amel ya. Oke. Ya gitu. Boleh, boleh, Kak. Jadi tukar WA. Mbak Amel sekarang ini jadi masinis di mana, Mbak? Oh iya, aku jadi mengganggu.
Tapi soalnya sama Kak, sama-sama under perhubungan kan. Jadi aku juga seneng dengerinnya tadi kan. Aku di MRT Kak. Oh, MRT. Iya. Apa di heeh. UPPI Madiun ya? Betul. Jadi kayaknya mau jadi dosen aku kayaknya ya. Kan Dosen-dosennya sudah lulus. adiknya. Oke, oke. Oke, Mbak Amel, thank you ya. Nanti itu boleh mungkin sharing-sharing ya Mbak Friska ya. Siap. Terima kasih Kak Tata. Soal teknisnya ke Mbak Amel gitu. Kadang-kadang kan kita juga perlu Belum dapat belajar insight teknis. ya. Kita perlu dapat insight lebih dalam gitu soal teknisnya. Ya gitu aja sih kalau dari aku. Ada lagi Mbak yang mau ditanyain? Tentang apa ya? Oh iya Kak, itu ya mengenai wawancara nanti apakah itu pure dari wawancara saja yang dinilai atau sama esai ya? Karena kalau dari esai saya itu ngerjainnya dulu itu H-2 Kak. Itu mepet banget nggak di proofread Kak. Jadi yang terakhir-terakhir itu sebelum ringkasan rencana studi itu Kak, itu kan apa? Saya lihat template-nya yang dari LPDP itu ya Kak. Itu ada ini Kak. Ini nih sebentar. Mana ya punya saya itu? Itu mengenai mimpi terhadap Indonesia kan Kak. Nah itu saya itu agak melebar seperti itu Kak. Takutnya kayak di ya saya bahas SDGs lah. Cuman nanti saya sudah menyiapkan jawaban sih Kak. Ya nanti saya kaitkan sama transportasi seperti itu Kak. Sebenarnya gini Mbak, pada saat kita tes LPDP itu semua dinilai gitu. Ya. Misalnya mulai dari esai ini ya. Nah, esai itu mungkin kalau di tahap awal itu hanya sebatas di administrasi gitu. Justru ketika penilaian esai yang sesungguhnya adalah pada saat tes substansi ini gitu. Jadi Mbak ini udah nulis nih esai gitu. Nah, nanti itu pasti akan ditanya pertanyaannya pasti dari esai gitu. Kalau bakat skolastik kan kemarin udah ya gitu. Itu artinya udah passing di sana gitu. Gitu. Nah, terus soal apa namanya mimpi Indonesia gitu ya. Iya Kak. Sebenarnya sebenarnya tadi udah ditanyain juga sih kan soal Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, itu sama sebenarnya. Ya udah disiapin apa nanti disiapin aja lah jawabannya gitu. Siap Kak. Siap. Gitu. Terima kasih banyak Kak. Siap, sama-sama sukses ya Mbak. Tanggal 26 siang ya. Eh, Sore Kak, jam 3 Oh, sore. sore ya. Oh iya, ya, oke oke oke. Ya, Siap. oke. Terima kasih banyak Kak Tata. Sama-sama. Ya, terima kasih semuanya teman-teman Kak. yang hadir di public mock up. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada yang salah ya, Mbak. Ya, Siap. Terima kasih Kak. sama-sama. Assalamualaikum Dan warahmatullahi salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.